Merakyat itu mas. Masa sih? Itu pameran buku untuk Omsetnya rakyat miliaran, itu. puluhan miliar ya bahkan ya. Ya kan rakyat banyak mas. Oh iya sih. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Di depan saya tamu penuh aroma buku. Irwan Bajang atau saya panggil Bajang aja. Apok berarti mas, penuh aroma buku. Wih, aroma buku itu menyenangkan dan menenteramkan. Beda sama kalau kata Mas Budanul Kuri itu bedanya sama uang. Kalau uang itu aromanya tercium di mana-mana gitu. Kalau buku di kamar aja berarti. Iya. Harus diundang itu Orang mas. yang gitu Buldanul Khuri itu. Iya, nanti salah satu tokoh di perbukuan buku legendaris di perbukuan Jogja, Mas Buldanul Khuri. Banyak penontonnya tuh. Kita Teman-teman sendiri. Bajang ini sulit kalau mau diidentifikasi ya, karena penyair ya. Waduh. Cerpenis. Iya kan? Cerpenis. Membuat Indie Book Corner. Indie Book Corner ini salah satu lembaga yang bukan pertama kali memang menerbitkan buku indie, tapi yang berhasil menurut saya ini ya, yang berhasil ikut mendongkrak geliat buku indie di Indonesia. Ya kan? Itu gara-gara tulisan Mas Putut itu. Iya. Masa sih? Kan dulu aku pernah baca itu. Bajang ini kalau yang lain-lain kan ada Presiden Jan Cukers, ada Presiden ILC. Bajang ini sebenarnya layak dikasih sematan sebagai Presiden penerbitan indie ini. Tanpa rakyat. Loh, rakyat nggak perlu ya. Penerbitan indie semua. Rakyat nggak perlu, yang penting jadi presiden. Penerbit buku indie. Terus salah satu inisiator pameran buku yang sangat terkenal di Jogja itu Kampung Buku Jogja ya. 5 pendiri Kampung Buku Jogja itu Irwan Bajang tercatat di situ ya. Alhamdulillah. Terus tercatat juga sebagai salah satu orang penting di balik suksesnya Pacar Merah. Ya. Bener kan? Pacar Merah itu pameran buku, tapi ini pameran buku kelas atas. Merakyat itu mas. Masa sih? Itu pameran buku untuk Omsetnya rakyat miliaran, itu. puluhan miliar ya bahkan ya. Ya kan rakyat banyak mas. Oh iya sih. Rakyat Tapi itu Indonesia yang banyak. itu menurut saya yang sangat entertaining. Datang ke Pacar Merah itu dari sisi visualnya digarap dengan baik. Engagement ke bahkan dari mulai pembaca sampai ke panitia ada sebutan khususnya kan, pacar kecil Panitia itu pacar kita. Pengunjung itu pacar buku. Itu gitulah, biar yang jomblo datang punya pacar gitu. Dan gila, terutama saya datang yang di Malang itu, itu saya datang ya, baru di situ pameran buku saya lihat anak-anak SMA. Dan itu nggak hanya datang loh mereka, datang dan beli buku. Saya lihat tuh, saya kan kebetulan ya karena ikut bisnis buku ya, jadi saya ikut perhatiin tuh orang ngantre di kasir sampai mengular minimal bawa 2-3 buku. Anak-anak SMA ikut senang lah. Yang ngantre Mas Putut juga banyak. Foto-foto sama Mas Putut juga banyak. Oh kalau itu ya. Tapi lebih parah Kalis ya. Kalis yang ngantre foto ya ampun, Agus kalah jauh. Udah kayak antre tiket masuk konser itu mas. Iya Kalis tuh luar biasa. Terus selain Pacar Merah, musik Motosik. Ya. Motosik juga kan? Motosik bersama Raja Wali ya. Itu konser musik tetapi dipadu dengan buku, acara buku. Bajang kalau disuruh milih itu sebetulnya kamu itu penulis atau pebisnis buku sih? Pengennya penulis sebenarnya mas. Gitu ya? Kayak Mas Putut gitu. Tapi kan ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan juga. Ya. Kalau produktifnya seperti Mas Putut ya saya nggak perlu jualan buku. Iya. Pengennya dari awal sih.
datang ke Jogja pengennya jadi penulis gitu. Penulis. Cuman ternyata tidak segampang itu. Buku pertama itu apa ya judulnya? Yang demonstran tuh? Novel. Pertama itu. Apa tuh judulnya? Rumah Merah. Rumah Merah. Karena yang terkenal dari dia sebenarnya bukan Rumah Merah, Kepulangan Kelima ya. Iya. Kumpulan puisi. Itu buku kedua. Itu buku kedua. Buku ketiga belum ya? Buku ketiga ada Cerpen. Yang terakhir kemarin Cerpen. Terus ya itu aja sih Mas. Bajang ini kalau di angkatan, anggaplah begitu ya, angkatan para penulis di Jogja, dia itu sekitar 10 tahun di bawah saya. Jadi satu generasi lah kalau di Jogja itu. Itu barengannya siapa ya? Benny Satrio. Nah itu aku Mas, aku tuh di bawahnya Mas Putut ya, angkatan AKY lah misalnya ya, Mas Putut ya. Di bawahnya Mas Putut kan ada Indrian Koto dan lain-lain gitu kan. Oh iya. Gitu? Iya. Nah aku di bawah dia. Banyak lagi ya. Bawahku itu grupnya Dea Anugrah, Rozi dan lain-lain. Aku tuh kayak di usiaku ya paling. Kamu bukan barengannya Dea Anugrah? Aku secara usia sih di atas dia 3 tahun. Iya, tapi kan mirip-mirip ya. Prosesnya. Bernard Batubara. Benz. Itulah. Nggak banyak sih di angkatanku itu. Setauku. Dulu gimana ceritanya bisa bikin Indie Book Corner tuh Jam? Itu tuh tahun berapa sih? Di Book Corner sih kalau iseng-isengnya zaman kuliah tuh 2009. Cuman aku serius terus ada teman-teman yang ada tim gitu 2011 lah Mas. Bisa diceritain ke tuh di Book Corner. Awalnya sih karena sorry saya potong. Di Book Corner ini meraih banyak penghargaan. Iya kan? Dari Astra, dari Dikbud pernah ya? Enggak banyak. Dari ya gitu-gitu aja. Banyak itu Indie Book Corner nih. Bajang juga sering mendapat penghargaan literasi nih. Enggak usah malu-malu lah. Alhamdulillah ada yang iya kan? Di Astra ya gitu. Pernah ya? Iya Satu Indonesia. 2014 dapat itu. Cerita Indie Book Corner sudah sering diceritakan sih sebenarnya Mas. Ya, yang ini kan belum nih. Awalnya sih karena nggak ngerti bagaimana menerbitkan buku gitu. Nah itu tadi salah satunya di angkatanku tuh aku kayak sendiri gitu loh Mas. Terus masuk kampusnya juga kan bukan di kampus yang selama ini banyak penulis atau penerbit toh. Iya UPN kamu ya. UPN. Jadi ketika ya memang agak ini ya UPN gitu. Kalau penulis tuh kan biasanya UGM, UNY, ya kan. Pusat-pusatnya kan itu UIN, Sanata Dharma ya. Ini tiba-tiba ada penulis dari UPN gitu. Biasa kan penulis, penerbit itu kan ya nggak jauh-jauh dari kampus-kampus itu kan. Betul. Nah aku kayak sendiri di UPN, nggak ada temen mainnya, jadi mungkin nggak punya akses pengetahuan terhadap aku suka nulis nih mau tak kirim ke koran tuh caranya piye gitu. Karena aku nggak main dengan teman-teman yang di UIN yang rajin mengirim ke koran misalnya, terus atau beberapa penerbit yang sedikit di atasku mungkin ya kayak Mas Ade dan lain-lain itu kan di UNY, di UGM, di sana sini tuh banyak. Nah, aku kayak nggak dapet itu, jadi karena nggak tahu itu, jadi produksi buku pertama itu ya ngertinya kayak di fotokopi gitu Mas. Novel itu ya? Enggak, novel itu malah diterbitkan penerbit. Oh iya. Dulu editornya Mas Faiz. Aku ketemu Mas Putut pertama di situ di warung. Iya warung. Saya pernah ceker itu. Iya, saya pernah punya bisnis warung mie ceker ya. Udah sebelum almarhum. Sebelum itu aku ditemukan Mas Faiz editorku kan. Iya. Kamu senangnya baca siapa katanya? Tak bilang Putut EA. Terus nanti Putut kesini katanya. Salaman saya sama Mas Putut saat itu. Gemetar. Putut EA katanya. Nggak cuci tangan saya waktu itu. Jadi itu karena nggak tahu menerbitkan buku itu seperti apa, menulis puisi atau cerpen ngirimnya seperti apa, jadi aku bikin sendiri gitu di kosku. Sebenarnya buku pertama itu ada buku puisi sama cerpen itu aku layout sendiri. Tuh, aku desain sendiri, terus tak edit sendiri, terus tak print terus tak jilid sendiri di fotokopian, terus ya beredar di kampus. Nah karena ketidaktahuan tentang buku, tentang media itu
di bayanganku yang datang dari Lombok sana Bajang ini dari Lombok. menerbitkan buku tuh aku kira si penulis ini bikin sendiri bukunya gitu. Ya. Ya sudah tak bikin waktu itu, terus kemudian yang novel pertama itu diterbitkan salah satu penerbit di Jogja. Aku baru tahu itu, oh ternyata dulu kok kayaknya asik aku nyetak sendiri, tak bagi-bagi, ada teman yang beli kayak gitu-gitu. Terus akhirnya buku-buku berikutnya aku pilih untuk terbitkan sendiri karena sempet kerja sebentar di penerbitan dan tahu ada layout, ada cover, ada editing dan lain sebagainya, dan bagiku tuh gampang gitu. Aku belajar ngedit, bisa nge-layout, ya bisa gitu. Nyusun gambar jadi cover gitu bisa. Terus kenal dulu sering waktu kerja di penerbit itu disuruh nganter file ke percetakan, suruh ngirim. Jadi hampir semua hal di buku itu aku pelajari kecuali cetak ya. Kecuali cetak. Teknik cetak. Teknik Itu cetak. karena beda banget ya. Nah akhirnya karena semuanya tahu, aku berpikir bikin buku tuh gampang, ngapain harus ada penerbit gitu. Iya. Ngapain aku harus capek-capek ngirim ke penerbit waktu itu. Terus karena banyak teman-teman juga yang nulis yang masih muda, karena dulu aku sama Benz itu, Bernard Batubara itu di kemudian.com namanya. Kami sering nulis di situ. Ada beberapa penulis-penulis yang Misel ya. Michelle, terus yang agak senior kayak Krisna Pabicara kayak gitu-gitu ada mainnya di TS Pinang gitu, mainnya di situ dulu. Nah, karena mungkin anak-anak ini kayak mereka juga nggak mikirin nulis dulu kan, kalau jadi penulis ke koran gitu kan, Iya, koran, ke majalah kan. Di eramu pasti masih itu ya. Di eraku tuh masih, tapi kami nggak tahu karena kami nggak main sama sastrawan muda gitu, penulis muda. Kami main asik, udah internet udah mulai lancar tuh. Kami di warnet, terus udah ada modem waktu itu. Jadi kita beli modem, terus di kos pakai komputer atau laptop, udah mulai mungkin generasi apa ya? Mungkin ada cyber sastra kalau orang tahu ya. Cyber sastra sebelumnya, tapi kita juga nggak paham itu. Tapi cyber sastra itu milis atau situs web ya? Kayaknya sempat web juga, Mas. Dari milis ke web terus. Nah, kayak si kemudian.com ini kayak awal-awal medsos tapi khusus untuk penulis gitu. Ya. Nah, jadi ya mainnya di situ aja, kayak tertutup dari penulis lebih spesifik lagi sastrawan lah ya. Yang jadi nulis puisi, nulis cerpen. Jadi kayak di situ tuh kayak sekumpulan anak-anak yang pengen nulis saja tapi nggak punya pengetahuan banyak tentang how to publish book, tulisan dan lain-lain kayak gitu. Ya udah, jadi kami bikin gitu-gitu aja. Nah, teman-teman kemudian.com ini yang awal-awal aku ajak untuk nerbitin buku sendiri. Jadi kita kayak sebenarnya lumrah dilakukan sih komunitas-komunitas sebelumnya. Kayak antologi bersama. Kami antologi bersama, patungan 50.000 nanti dapat 2 buku, 3 buku. Iya. Nah, itu digital printing udah rame tuh di Gejayan. Oh, udah ya? Sudah bisa nyetak buku. Itu tahun berapa tuh, Bajang? 2009, 2010 ya? Oke. Karena dulu sebelum dicetak kan buku, aku sebagai editor sering disuruh ngecek dummy itu, Mas. Ya. Kadang ngambil di Canisius waktu itu bikin dummy, terus di Explora gitu. Explora. Terus satu lagi yang di Jalan Gejayan itu apa? Yang terkenal itu? Satunya itu. Iya. Ya, ada lah itu ya. Sih dulu, Mas. Yang 24 jam dia buka tuh. Ortindo. Nah, grup-grupnya Ortindo, Explora itu. Nah, aku kan disuruh nganter file untuk bikin dummy-nya aku tunggu jadi, terus aku periksa lagi kan, nge-proof kan. Tak lihat bukunya wes apik kok gitu. Iya. Enggak, ya mungkin agak melengkung ininya, tapi ya biasalah. Aku berpikir bahwa kalau mau bikin buku banyak tentu modalnya gede banget gitu. Sementara ngelihat si dummy-nya ini udah nggak jauh beda sebagai buku menurutku. Artinya kualitas 80% sama lah. Bahkan mungkin 90%. Sudah mirip kan beda hanya di cover aja. Covernya agak melengkung, yaitu resiko dari cetak panas kan. Benar. Sama bending mungkin. Tapi bending ya kalau beneran ya bagus. Nyaris tidak ada bedanya. Nyaris nggak ada bedanya. Hanya kalau cover melengkung ini kan memang konsekuensi dari cetak sedikit gitu. Harus masih bisa diakali nanti ketika si IBC ini udah kenal beberapa hal gitu, bisa diakali. Betul. Gitu kan. Nah, karena aku ngelihat buku, ya
kayak gampang kayak gini gitu, buku selesai kita layout, selesai bikin cover, bawa aja ke Gejayan sehari 2 hari jadi gitu kalau kita cetak 20 apa 30. Nah, aku memulai mindset tentang menerbitkan buku sedikit, terbatas dan murah itu lewat situ. Iya. Jadi pemirsa dan pendengar, buku indie ini sebetulnya dari sisi kultur penerbitan buku di Indonesia itu cukup revolusioner. Karena gini ya, dulu kalau orang mau menerbitkan buku ya Bajang ya, mesti harus menyetorkan naskahnya dulu ke penerbit. Ya, betul. Harus dikurasi tuh, menunggu jawabannya 6 bulan, saja 3 bulan gitu. Wih, kadang tahun. Kadang nggak ada tahun. jawaban ya. Mas. Kadang nggak ada jawaban ya. Benar. Bahkan ada salah satu sastrawan ya, Mahfud itu betul. menunggu 2 tahun. Padahal Mahfud Ikhwan kan sastrawan hebat ya. Iya, betul. Nah, kita ketika memasukkan ini naskah ke penerbit nggak ada jawaban, ya udah bingung. Betul. Pindah paling ke penerbit yang lain. Nah, sementara dari sisi penerbitan untuk mencetak buku itu dulu minimal 1.000. Iya, betul. Karena ya penerbitan Bahkan kan 1.000 tuh dikit banget ya, Mas. dikit, termasuk dikit. Jadi sebetulnya kalau mau standar ya, secara keekonomian gitu, itu dicetaknya itu sebenarnya 3.000 aja. 3.000. Tapi 3.000 itu kan duitnya gede. Betul. Duit gede, perjudian yang dilakukan oleh penerbit itu besar, sehingga penerbit-penerbit kecil itu juga harus hati-hati dalam menerbitkan buku gitu. Karena itu perjudian, bisnis itu. Kalau teman-teman tahu ya, bisnis buku itu mengerikan sih. Karena gini, bayangin ya, saya kasih gambaran sederhana. Satu penerbit nerbitin 3.000 saja, itu nggak mati 30-40 juta. Iya, betul. Ya kan? Betul. Modalnya. Itu kalau bener-bener nggak laku, itu bisa loh setahun hanya laku 200-300 eksemplar. Nah, jadilah itu beban. Nah, sementara dengan adanya penerbit indie ini banyak sekali perubahan. Menerbitkan buku tidak harus lewat penerbit besar, ya kan? Tidak harus dikurasi yang ketat. Penerbit juga kita juga bisa mencetak hanya 20, 30, 50 eksemplar. Resiko tidak lakunya bisa ditekan dari Bisa awal. ditekan, betul. Sehingga satu keuntungannya makin banyak orang yang punya akses agar karyanya diterbitkan menjadi buku. Karena menurutku tidak ada urusannya loh kualitas karya dengan diterbitkan oleh siapa. Oleh penerbit mana? Menurutku begitu. Iya, betul. Banyak penerbitan indie yang menurutku secara kualitas kekaryaannya itu jauh luar biasa dibanding penerbit-penerbit besar gitu. Yang kedua adalah itu meningkatkan nilai stres orang, derajat stres orang ketika berbisnis buku. Iya, betul. Karena nyetak 50 laku, nanti cetak lagi itu lama-lama sama juga. Iya, lama-lama ya 3.000 juga kalau laku. 3.000 juga, bahkan bisa lebih gitu. Nah, itu salah satu aktornya yang di Book Corner ini. Mindsetnya dari awal aku berpikirnya gitu sih, Mas. Artinya aku juga kan anak kos ya waktu itu, masih kuliah gitu. Kuliah juga lama gitu, nggak tahu mau ngapain gitu. Sementara aku punya banyak teman-teman penulis muda di kemudian.com, terus di medsos sudah mulai ada ya, di Multiply waktu itu, terus di Facebook dan lain sebagainya. Penulisnya banyak banget, dan ketika sempat bekerja sebentar banget sih aku kerja di penerbitan, tapi setidaknya kelihatan lah di redaksi itu bagaimana sebuah penerbit menimbang buku untuk terbit itu bukan karena buku itu bagus. Kita terbuka aja, semua penerbit tidak benar-benar menerbitkan buku yang yang benar-benar bagus di skala maksimal. Yang pertama, buku itu laku atau enggak? Iya, penerbit kan industri toh. Iya, betul. Dan itu nggak salah. Betul. Mana ada orang mau bisnis kalau rugi, gila aja gitu loh. Permasalahan kemudian penerbit ini punya idealisme tertentu, ideologi tertentu kan itu ada gitu. Ada. Tapi mungkin, kalau tidak diterima oleh pasar, ya bunuh diri kan juga gitu. Makanya biasanya kompromi. Misalnya kita khusus buku ini 5 buku atau 4 buku, kita pakai rasio rata-rata baca. Betul. 4 buku itu bener-bener pasar oriented, market oriented.
Satu buku idealisme. Yang bikin kita senang. Ya, yang kita senengin. Karena kalau yang kita senengin nggak diterima oleh pasar, bangkrut. Iya pasti. Dan itu tadi resikonya gede banget. Kecuali bisa membangun benar memang ini apa? Frame buku ini menuju pembaca yang spesifik gitu. Cuman itu kan kerja yang panjang. Panjang banget. Ada sih beberapa penerbit yang bisa seperti itu. Di Indonesia ada beberapa. Di luar banyak. Nah, dulu sih karena ya kalau disebut menulis atau berkegiatan di dunia buku, aku tuh kayaknya tidak lahir dari sastra koran atau tulisan jenis koran gitu loh. Ya. Lahirnya dari internet, tapi internet. eranya masih warnet dan modem gitu, belum smartphone banget. Gitu. Generasi antara. Generasi antara. Nah, itu kan stres juga sebenarnya berada di situ tuh. Karena nggak jelas ada temennya. Identitas dirinya itu Betul. sebagai karir lah, karir sebagai penulis tuh. Ini mau portofolionya dibangun dari mana sih gitu? Kalau saya kan jelas harus dari koran gitu. Betul. Dari koran gitu. Kalau sering ya udah dikenal jadi penulis, malah nerbitin buku ya sudah jadi penulis. Di digital sekarang tinggal menyesuaikan aja gitu kan. Nah, aku ada di antara itu. Internet sedang bertumbuh. Koran sudah agak tidak diminati. Sedang mulai menurun. Nah, kita berada di situ. Nah, karena hobiku itu belajar apapun di warnet waktu itu, ya tengah malam nyari happy hour gitu kan. 2000 sejam sampai subuh nanti. Makanya itu aku browsing ya bagaimana menerbitkan buku gitu. Ya di awal aku pernah ngirim tulisan-tulisan awalku ke penerbit dan tidak ada jawaban sama sekali gitu karena ya siapa anak ini tulisannya nggak pernah di koran, nggak pernah, ya nggak ada yang kenal gitu kan. Lama-kelamaan sekarang aku udah paham bahwa ya itu hal konyol yang aku lakukan waktu aku ngirim ke penerbit tanpa ada portofolio apapun gitu. Nah, aku browsing ke beberapa perkembangan buku di luar sih. Di luar. Aku lihat lulu.com, terus IndieBound, terus Authors Den sama KDP-nya Amazon itu marak di luar itu self publishing atau vanity publishing. Nah, aku lihat ini kan ilmu yang ada yang mereka share itu sama kayak ilmu yang aku dapat ketika aku kerja sebentar di penerbitan ini sekitar 8 bulan aku kerja di situ ambil kuliah. Nggak ada yang spesial dari penerbitan menurutku. Betul. Iya, kalau kamu menulis kemudian kamu punya teman editor ya suruh temanmu aja editing, punya teman ilustrator ya bikin cover dan lain sebagainya gitu. Dan bahkan kalau sekarang jauh lebih gampang lagi kan. Gambar kita bisa beli untuk cover, desain kita bisa beli. Orang-orang nge-share portofolionya banyak banget dan murah kan. Artinya dulu sih aku sebelum benar-benar masuk ke industri buku itu aku membayangkan ini the end of publishing industry dalam kepala kepala anak muda yang liar waktu itu the end of industry nih. Aku nggak perlu banget sama penerbitan gitu. Aku sendiri aja nerbitin bukuku, terus mulai membangun sendiri. Misalnya kalau dulu kan blogger ya, kalau kamu blogger terkenal ya di blogmu banyak pengunjung, jual buku di situ aja. Sekarang ya medsos lah sekarang. Perkembangannya jadi jauh lebih gila lagi. Artinya ke depan, masa depan yang aku bayangkan itu di dunia perbukuan ya khususnya, seorang penulis ini memang mungkin bisa aja nggak butuh penerbit lagi. Ke depan bisa jadi kayak gitu. Dan sekarang kan beberapa udah melakukan itu, Mas. Bahkan mereka tidak perlu mencetak. Mereka e-book kan. E-book, betul. Banyak banget penulis yang mungkin dia nggak tahu penerbit itu apa, ngirim buku itu ke apa. Anak-anak Wattpad langsung dia e-book kan gitu. Anak-anak Wattpad ini nggak ngerti, Mas. Karena adekku misalnya ya SMA itu nggak beli buku. Aku ajak ya biasa kakaknya pulang gitu, ayo jalan-jalan, beli baju, beli apa kan, nagih toh. Biasa toh adekku perempuan gitu. Aku ajak. Oke, baju kita beli 1-2 lah. Kalau kamu mau beli buku tak belikan yang banyak, aku bilang. Ngapain beli buku banyak katanya? Kasih kuota aja lah yang bagus, yang banyak. Aku beli buku di Google Play katanya. Pakai pulsaku, isiin aku pulsa aja katanya. Jadi anak-anak mereka itu ya nggak beli buku karena tradisinya juga nggak baca buku, mereka udah baca e-book sekarang. Nah, aku mungkin di perpindahan itu, waktu itu di perpindahan itu. Ke depan ya sekarang aku lihat beberapa
beberapa kreator ya, kadang kreator kemudian jadi penulis gitu. Iya. Mereka jual bukunya di e-book dan dia lakukan sendiri. Dan banyak yang laris Bajang. Lebih banyak dari buku cetak. Lebih banyak dari buku cetak. Saya kapan hari itu diliatin royaltinya penulis yang menjual e-book, kemecer juga tuh. Dan bahkan kalau kita sekarang penulis, kita menggarapnya tanpa platform itu bisa, Mas. Tapi gini Bajang, menurutku ya, kalau penerbit itu bisa membangun karakter penerbitannya, menurutku tetap dibutuhkan. Itu yang penting. Karena kan penerbit tuh kadang kalau sudah punya penggemar, katakanlah kayak Margin Kiri. Ya. Saya begitu baca 5-6 buku terbitannya, udah tutup mata. Iya betul. Kalau Margin Kiri nerbitin buku, pokoknya saya beli deh. Saya percaya dengan kualitasnya, saya percaya dengan integritas yang dibangun oleh para krunya. Jadi saya yakin akan mendapatkan buku yang berharga gitu. Nah, jadi menurutku gini, penerbit itu nanti akan bisa seperti itu juga. Dan itu menguntungkan penerbit. Betul. Karena ongkos cetak ini mahal banget. Kalau e-book kan enggak. Dan kalau isunya pembajakan, sekarang teknologi makin maju. Saya kemarin tuh ngobrol sama teman-teman buku. Kalau saya bilang gini, kalau kamu bayangin bahwa kan sebagian itu masih menolak ya, karena apa, isunya adalah isu pembajakan gitu. Saya bilang kalau yang kamu maksud adalah pembajakan, buku yang dicetak kertas itu jauh lebih mudah dibaca. Betul. Kalau kita mau pikiran terbuka ya, hari ini kamu cetak, besok sudah ada tuh di shopping gitu, di toko-toko buku. Shopping itu nama toko buku di Jogja. Udah ada. Tapi teknologi digital tuh sekarang makin susah. Betul. Dia dienkripsi sekian, seperti apa, nggak bisa di paling bisanya itu harus di capturein atau kalau nggak di foto ulang. Bayangin tuh. Betul. Effortnya lebih gila dibanding orang masukin buku ke percetakan. Di scan dulu kan, gitu. Ya, pembajakan baik dicetak maupun di digital bisa dilakukan, tapi effortnya ke digital sekarang kayaknya agak lebih susah lagi. Agak lebih susah dan bagi orang yang nggak mengikuti dunia itu dianggapnya karena dipikirnya ini digital gitu ya, pasti lebih mudah. Berarti dia nggak ngerti. Gitu. Iya kan? Berarti mereka ini yang menganggap bahwa buku yang digital atau e-book ini lebih mudah pikirannya PDF yang bisa dikirim-kirim. Enggak, beda banget. Dan itu saya sudah uji juga di Perpustakaan Nasional. Kita kalau pinjam itu 6 hari misalnya, udah hilang filenya, nggak bisa kita apa-apain. Iya betul. Iya kan? Yang di iPusnas itu ya. iPusnas. Bener. Cuma kayak gitu ya, kita belanja di Google Books atau bahkan kita membagikan dari drive kita gitu kan. Dari Google Drive kan kalau kita langganan, kita bisa kasih password, kita bisa kasih apa-apa yang khusus akan diakses oleh satu gadget gitu. Benar. Dan itu gampang, Mas. Nggak butuh platform tertentu. Tak bikin sekarang bisa. Iya padahal ada sosokan. Ya maksudku gampang gitu. Teknologinya sudah gampang banget untuk itu. Nah gimana kemudian kok merambah lebih luas lagi ke pameran buku, Bajang? Dulu sebentar supaya dapat konteksnya. Pameran buku itu apa ya? Ya kayak pameran buku biasa gitu. Rutin gitu ya. Rutin di layout ala kadarnya, yang penting ada diskon. Diskusi atau acara buku pun tidak ditampilkan dengan sangat menarik. Tempelan betul. Nah di pameran buku Jogja, Kampung Buku Jogja ya. Kampung Buku Jogja itu pameran buku tahunan yang dikerjakan didirikan oleh Bajang dan teman-temannya, termasuk Adi Ma'ruf, Mas Arif gitu. Dan termasuk Pacar Merah gitu. Itu beda banget. Itu juga babak baru lah dalam dunia festival buku. Dalam dunia pameran buku ya. Itu babak baru. Karena dari dulu aku mendapatkan pengalaman, wah ini nih menarik nih. Kalau pameran buku kayak Kampung Buku Jogja, kayak Pacar Merah gitu. Itu jelas-jelas beda banget dengan pameran-pameran buku sebelumnya. Oke. Iya sih. Jadi kalau aku sih ini ya Mas, dulu karena nggak ada teman mainnya di kampus yang agak jauh dari pusat peradaban perbukuan ini gitu, hiburannya itu
selalu datang ke acara-acara buku. Aku nggak kenal siapa yang bikin. Dulu mungkin ya Indrian Koto atau siapa yang bikin, ya aku datang aja nonton. Oh gini ya bikin diskusi buku ya gitu, bedah buku dan lain sebagainya. Aku ke pameran buku ngeliati dari jarak jauh, oh ada pameran buku, terus ada bedah buku namanya, ada talk show dan lain-lain. Aku amatin itu dan senang ya. Karena senang buku, senang membaca, suka menulis, mencari hiburan alternatifnya dengan itu sama dulu satu temanku si Renggo itu. Cuma kami berdua aja gitu. Dan kemudian dalam perkembangan berikutnya memang kita sebenarnya semua pengunjung juga tahu sih, dulu kita berkunjung ke anggaplah ke Wanita Tama gitu ya, ada pameran buku, ya kita bosan. Kita suka buku tapi kita itu bukan yang ideal untuk kita datangi sebenarnya. Harusnya ada sesuatu yang menarik. Nah, karena Indie Book Corner sendiri juga tumbuhnya dari komunitas-komunitas gitu. Aku banyak main dan sering bikin diskusi bedah buku karena pada perkembangannya kan banyak buku-buku penulis muda nih yang kita terbitkan bersama dan dia harus butuh diperkenalkan gitu kan ya. Kita bikinlah diskusinya, launchingnya atau apa dengan cara yang kita bisa. Kemudian di Kampung Buku Jogja ya diajak Mas Ade dan Mas Arif ya senior, terus aku sama Eka, dua lagi aku sama Eka. Ide awal yang aku punya dengan Eka mungkin yang lebih muda dengan konsep-konsep yang berbeda, kita kembangkan dengan senior dua senior buku kita ini kan, ya dia paham bagaimana buku itu dihargai kan, Mas Ade dan Mas Eka kan. Nah aku dan Eka mungkin bagaimana buku ini ramai, teman-teman muda datang asik dan lain sebagainya ya. Mungkin KBJ perpaduannya itu sih menurutku kekuatan. Menurut kuncinya adalah kalau datang ke pameran kayak KBJ dan Pacar Merah itu kita menemukan kehangatan. Dan situasi atmosfer buku itu ada. Betul. Jadi kalau ngikutin diskusinya kita juga bisa fokus, tenang gitu. Acaranya dikreasi dengan baik. Acaranya dipikirkan dengan baik. Artinya desainnya gitu. Kalau dulu mungkin pameran buku ya gebiar buku apa gitu kan, buku diskon murah buku sembarangan, cuci gudang dan lain sebagainya. Buku jadi kelihatan murah banget, tidak ada harganya padahal itu produk intelektual gitu. Kita datang ke sana ya ingin cari buku murah pasti. Nah, tapi buku murah tapi nggak perlu dong dikasih obral buku gitu atau apa gitu. Jadi pengunjung itu untung-untungan kalau dulu Mas, mendapat buku yang bagus kan kadang kita dapat nih. Bukunya siapa harganya 5.000 misalnya. Iya sih. Kita untung-untungan aja. Benar. Hanya pencinta buku atau yang teliti mencari itu yang dapat. Pengunjung biasa nggak dapat. Nah, waktu kemudian Pacar Merah, aku kenal Windy sih ya. Dalam beberapa kali acara kami sering bareng gitu, terus kayaknya klik nih obrolannya dengan Windy. Terus Windy ini maksudnya Mbak Windy Aristanti ya? Windy Aristanti. Jadi Pacar Merah nih aku, Windy dan Randy. Mbak Windy ini kalau nggak salah dulu redaktor di Gagas Media ya? Dulu pemretnya Gagas Media, terus direkturnya Gagas Group kalau nggak salah. Gagas Group gitu. Nah, terus dia juga lama nih menepi dari dunia buku, terus punya beberapa kegelisahan tentang dunia buku. Nah, aku beberapa kali ketemu, beberapa obrolan kami itu cocok gitu. Nah, suatu saat Windy tiba-tiba nelpon, Bajang, aku pengen nih bikin festival buku yang asik gitu katanya. Nanti akan banyak yang bantu katanya, tapi aku maunya sama kamu katanya. Ya ayo Mbak, kita bikin aja, mau bikin seperti apa. Ya ngomonglah tentang bagaimana aku di IBC, bagaimana aku di komunitas, bagaimana di KBJ, terus bagaimana Windy juga kan dia punya writing table juga waktu itu. Ada writing table itu bikin kelas-kelas penulisan kreatif. Dan di luar penulisan ada fotografi, ada film, ada branding dan lain sebagainya. Nah, ketemulah obrolan itu, ayo kita bikin, ketemu nih kegelisahan kita ada pada, ya Windy backgroundnya pernah di penerbit yang besar banget kan. Sementara aku di penerbit indie-indian ala Jogja-Jogja ini. Sementara Mbak Windy di Jakarta, kamu khas Jogja. Jakarta, Jogja gitu ya. Nih, nah waktu ngobrol itu klik lah.
Aku punya kegelisahan sendiri mewakili teman-teman. Windy punya kegelisahan sendiri mewakili industri buku. Bagaimana buku tidak tersebar merata, bagaimana orang belakangan pameran buku di mall, di tempat-tempat yang mewah dan orang jadi aduh mau masuk ke sana kok kayaknya mahasiswaku mulu nggak merakyat ya, nggak merakyat gitu. Udah gemetar dulu Udah lututnya gemetar. gitu. Dan ini Apalagi Jang gini Jang, ironisnya tau nggak kalau kayak gitu tuh di mall obral buku, di sampingnya itu Obral baju. kopi, enggak kopi apa tuh? Kalau yang di mall tiba-tiba lupa aku kopi yang Starbucks. Satu kopi 50.000, buku dibanting harganya 10.000. 10.000. Itu ironis bro. Ironis, sedih kita Mas. Sedih Ironis ngeliat banget. Sedih ngelihat yang kayak gitu. Iya memang ya kadang orang buku tidak menghargai buku sih. Banyak orang buku tidak menghargai buku juga dengan pelakuan-pelakuan seperti itu. Nah, ketemulah ini beberapa kegelisahan ini diaduk bareng sama Windy gitu, bahwa di luar kegelisahan kami Windy pernah di industri, aku di industri yang buku besar ya, yang serius gitu. Aku di buku indie dan teman-teman lain ini ketemu dan ada banyak sekali problem literasi lain dan itu adalah problem Indonesia. Iya benar. Bagaimana teman-teman di Papua, di Sulawesi, di NTT itu dapat buku yang harganya sama dengan di Jawa gitu kan. Di sana harganya udah mahal, ongkirnya mahal dan harga luar Pulau Jawa kan dinaikin juga Mas sama beberapa toko buku atau ini. Memang dinaikin karena ongkos ini juga mahal. Bagaimana kita mau memikirkan persebaran gagasan, persebaran literasi, terus orang kita akhirnya selalu terkungkung dengan minat baca Indonesia itu rendah. Itu kan kayak mitos yang selalu kita pelihara, tapi kita juga nggak bisa buktikan itu benar atau itu salah. Kita nggak percaya, enggak kok anak-anak Jogja belanja buku kok gitu. Tapi bisa dibenarkan juga, enggak kok di pulau-pulau ini orang memang nggak ada buku gitu. Nah, aku sama Windy nggak ada ya, bukan berarti nggak mau baca ya. Betul. Memang aksesnya nggak ada gitu. Nah, akses. Akhirnya kami di Pacar Merah poin utamanya itu akses dan penyebaran buku. Itu menurut kami problem terbesar di Indonesia dan dunia perbukuan. Itu yang membuat juga industri buku tidak sebesar yang seharusnya karena tidak bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Padahal pasar di sini gede banget. 250 juta. Anggaplah yang terliterasi itu separohnya aja. Iya, gede banget. Tapi kan beberapa penerbit ngeluh, cetak 1.000 nggak habis, cetak 3.000 retur gitu kan. Ada banyak problem yang belum terselesaikan. Salah satunya akses pemerataan itu yang nggak terjadi. Nah, makanya ketika merumuskan itu, kami juga ambil icon yang cocok gitu si Pacar Merah kan di novelnya Matumona ini kan. Itu kan Tan Malaka kan sebenarnya kan. Dia berkeliling ke beberapa negara terjajah di dunia untuk membebaskannya dari keterjajahan waktu itu. Dan dia ini sosok yang cerdik, lihai, pintar bergaul dengan siapa saja. Nah, si icon ini yang ingin... Siapa tuh yang menemukan ini kasih nama Pacar Merah gitu? Jadi waktu itu bingung dapat nyari namanya apa. Ini lucu nih namanya. Kalau yang Kampung Buku Jogja kan jelas ya. Namanya ya itulah Jogja, pameran buku ada kampung. Gitu. Ya oke, orang butuh kehangatan, butuh intensitas ya, antar orang, pengunjung, panitia itu hangat gitu ya. Ala kampung gitu. Ya, jadi ya ketemu ala namanya hidup di kampung gitu. Ini tiba-tiba pameran buku namanya Pacar Merah. Nah itu memang susah menemukan nama itu Mas. Opo yo, mosok opo keliling buku kah atau muter-muter buku atau pemerataan buku, nggak ada yang cocok gitu. Coba kita coba keluar dari frame yang ada bahwa literasi itu juga bukan hanya buku gitu. Nah suatu saat lama itu aku sampai 3 bulanan lah dalam proses godok-godok itu belum ada nama. Terus tiba-tiba Windy bilang, "Jang, kamu pernah baca buku ini enggak?" katanya. Wah, aku punya bukunya. Aku bilang tak fotoin. Aku punya edisi lama nih, terbitan Jendela. 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 Pacar Merah. Terbitan Mas Ade. Aku lihat, aku punya bukunya.
kayaknya pacar merah asik ya katanya Windy ya. Wes bungkus Mbak, cocok aku bilang gitu. Pacar merah. Jadi pacar merah ini kami berdua juga dari satu buku yang bikin kami klik gitu, suka. Karena Windy kan suka perjalanan ya, dia nulis perjalanan jalan-jalan. Nah di Lalah aku juga baca buku ini, ya wes jadilah pacar merah itu. Tadinya sempet akar buku atau apa-apa gitu kita mikirin. Oh, pacar merah, oke, pacar merah menarik dan meledak sebagai brand kuat banget gitu. Nah, saya kasih catatan sedikit lagi ya teman-teman ya. Kampung Buku Jogja itu juga merevolusi venue atau tempat dihelatnya acara. Dulu itu yang namanya pameran tuh kalau di Jogja Gedung Wanita Tama. Gitu-gitu ya, nggak pernah berpindah-pindah. Kalau pindah ya tempatnya mirip-mirip gitu. Nah, Kampung Buku Jogja itu tiba-tiba bikin di Lembah UGM. Lembah UGM. Wah, cerdik ini gitu. Saya terus terang ya ikut bangga lah dengan situasi perbukuan di Jogja. Gila ini teman-teman ya, bikin acara pameran buku di venue yang tidak pernah dibayangkan orang. Lembah UGM. Orang terbuka. Biasanya untuk pacaran atau untuk olahraga, untuk itu tiba-tiba bikin dan bagus banget acaranya. Bagus, keren banget. Aduh, keren. Nah, Pacar Merah juga membuat revolusi venue. Di gudang. Kalau yang di Jogja di gudang. Wah, yang lebih ngeri lagi di Malang. Malang paling asik. Gila, saya kebetulan ngisi acara di situ kan 2 kali. Itu gedung bioskop tua yang udah runtuh. Udah hampir ambruk ya. Di itu ada enggak sih, ada pembangunan ulang gitu enggak sih? Enggak ya. Itu udah mati kan, bioskop juga mati setelah. Enggak, maksudnya ketika mau dipakai Pacar Merah. Renov. Sedikit direnov lah ya. Dibersihkan lah. Dibersihkan biar nyaman. Terus di desain lagi ya. Dalamnya, interiornya itu keren banget. Ya, di Semarang juga di Gedung Tua di Kota Tua. Di Kota Tua. Wah, itu lebih dari, jadi Pacar Merah menurut saya ya lebih dari sekedar pameran buku itu. Dan mungkin Bajang juga belajar dari Kampung Buku Jogja gitu pasti. ya. Belajar dari Kampung Buku Jogja, belajar dari Windy juga. Windy ya, mungkin jam terbang dia jauh lebih tinggi. Terbangnya tinggi di berbagai negara, dia ikut pameran, ya kan? Dia sering berkunjung ke beberapa pameran-pameran aneh gitu ya, festival aneh dia berkunjung, terus ya klik lah untuk ngobrolin itu di buku, wacananya dan lain sebagainya sampai kemudian ya Pacar Merah tapi bukan pameran buku, kita menyebutnya festival kecil literasi. Harus ada kecilnya itu. Festival kecil literasi dan pasar buku keliling Nusantara. Itu udah satu nama dengan si Pacar Merahnya, tagline-nya itu. Kenapa kecil? Karena ya kecil itu kan gampang bergerak dan lain sebagainya dan lincah, memang lincah. Terus pasar buku yang kita hadirkan pasar buku. Tapi omsetnya saya dapat bocoran. Aduh. Alhamdulillah kan. 2 digitnya M bro. Kan penerbit senang. Oh senang. Penerbit tentu senang. Industri buku senang. Buku mojok senang banget. Betul. Senang buku mojok yang paling tinggi biasanya. Di antara penerbit kecil. Di antara penerbit indie. Penerbit indie. Buku mojok tuh paling gede. Ya, iyalah. Artinya kan dunia literasi ini kan dibangun bukan hanya oleh pembaca atau penulis kan. Ada industri yang harus membuatnya. Kemudian ada pembaca, ada penulis, dan ada stakeholder lain. Ya. Nah ini sih yang kita pikirkan juga karena bagaimanapun literasi itu PR-nya banyak banget dan kalau kita detailkan itu ada banyak aktor yang harus diperhatikan. Itulah kenapa aku suka dengan iklim di Jogja, Bajang. Karena begini ya, kalau di Jogja ini entah itu penulis, entah itu penyunting, entah itu kreator lah ya, itu dekat dengan penerbit, dengan penjual buku, ya, betul. Sehingga dekat dengan semua stakeholder industri, sehingga antar pihak itu terbiasa untuk tidak berpikir parsial gitu. Jadi ngerti, penulis tuh ngerti kesulitannya penerbit tuh apa. Ya, jadi gitu loh. Kalau royalti telat dikit, gitu ya. Kan. Percetakan yang ngerti, penerbitnya enggak. Iya benar. Jadi ini. Dan terutama itu dalam konteks ini, ternyata kita itu nggak bisa ya egois. Kalau mau memajukan satu hal tertentu,
itu kita membutuhkan semua stakeholder. Betul. Iya kan? Buku saja harus ada kreatornya. Betul. Kreatornya aja banyak banget ya. Ada penulis, penyunting, penerjemah, desainer dan lain-lain. Baru kemudian bisnismennya. Ada percetakan, ada penerbitan, ada penjualnya. Wah itu mata rantai panjang dan agak kompleks gitu ya. Itu kalau kita nggak ngerti itu sangat egois loh. Betul. Kita maunya buku kita itu gini, tapi nggak mikirin tuh ada pihak lain yang akan sengsara dengan keputusan kita gitu. Kayak gitu. Juga bagaimana ke pembaca, kita kan jarang mikirin pembaca. Kadang industri buku tuh jarang. Kita mungkin di penerbit atau penulis kadang kan nggak begitu mikirkan pembaca. Benar. Lah industri ini mustahil besar kalau end usernya dalam hal ini pembaca itu tidak dibina dan tidak banyak. Iya. Menjangkau si bisnis literasi ya, bisnis buku ini dia tidak mungkin besar kalau pasarnya tidak membesar. Iya. Kalau hambatannya adalah distribusi, hambatannya adalah pemerataan, ya ini yang harus dikerjakan bareng. Si industrinya, si stakeholder lainnya, penulisnya kah, kreator lain itu ya bagaimana ini merata sampai ke masyarakat, ini besar, betul. Pesannya sampai, bukunya terjual gitu, ya, selesai. Iya. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan misalnya ya berpameran di mall, berpameran di tempat-tempat yang mewah dan lain sebagainya, karena kita sudah lama menjauhkan buku dengan tradisi keseharian gitu. Oleh karena itu, saya selalu kalau dengan penerbit, kalau kalian ada buku yang agak lebih dikit, tolonglah dikirim ke taman-taman baca di seluruh Indonesia. Karena mereka inilah ujung tombak kita gitu. Sekarang anak-anak kampung itu mulai membaca itu kan di taman-taman baca yang ada di kampung-kampung aja, gitu ya. Jadi kita nggak boleh egois juga gitu. Dan itu bagus banget gitu. Mungkin kita nggak sadar ada kelebihan buku terus kita kirim ke taman bacaan di desa mana gitu. Kadang yang kita pikirkan kita ingin berbaik hati aja ke mereka gitu. Oh ada buku nih nggak kepake gitu, lebihan cetak atau yang cacat-cacat dikit kita kirim kemana. Padahal kalau kita memikirkan itu sebagai sebuah strategi bisnis, ya mereka itu agen marketing dong. Iya betul. Mereka yang akan mengajak satu kampungnya itu untuk suka membaca. Dan ketika anak-anak di kampung itu punya generasi ke generasi mulai sekolah, mulai SMP, mereka baca mulai SD, SMP gitu. Ketika SMA sudah mulai beli buku. Ya betul. Punya ketika daya kuliah beli. Sudah mulai habit untuk membeli buku. Iya, jadi industri itu nggak bisa diomongin sebagai hal yang parsial ya, gitu. Betul. Nah, dengan pandemi ini gimana tuh pameran-pameran offline? Nah itu sebenarnya kalau pandemi hampir di semua lini ya Mas ya. Ya jelas. Bukan cuma buku. Pacar Merah sendiri kemarin sebelum beberapa minggu seminggu sebelum pandemi itu harusnya kita udah mulai yang di Solo kan. Oh mau ke Solo itu ya? udah siap. Di Solo di mana tuh? Itu di kampus kalau di situ ada kafe apa gitu. UNS ya Solo ya. Ada M ada N. Muhammadiyah atau negeri. Nah, ketemu sama ada dosen yang asik di situ terus ya aku baru bikin kafe, anak-anak nongkrongnya di sini, ada halamannya luas. Terus komunitas-komunitas bisa diajak, udah dapet di situ. Terus ya udah keliling ke beberapa tempat, keluar pulau juga, pengen keluar dari Jawa gitu. Akhirnya kalau keluar pulau Jawa yang dibayangkan pertama kali di mana tuh? Bali malah. Bali. Bali. Nggak pernah ada. Belum. Bali belum. Ya paling dekat kalau untuk uji coba gitu biar kalau Bali sih ada Ubud Writers Festival. Yang pasar bukunya kan yang belum kita bawa. Bali kalau misalnya apes gitu ya nggak semahal kita ke Kalimantan atau ke Sulawesi gitu ya. Cobalah. Ya Pacar Merah kan nggak ada duitnya juga jadi harus berhemat. Nyoba-nyoba mana yang mungkin gitu kan Mas. Terus ya inilah harus menyesuaikan. Jadi kami uji coba. Sebenarnya Pacar Merah virtual itu udah kita rencanakan. Salah satu plan kita itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi dari awal pendiriannya. Dari awal pendiriannya selain berkeliling. Kalian pikirannya maju banget tuh. Windy kayaknya yang. Windy maju banget ya. Membayangkan pameran buku virtual. Virtual itu udah dibayangkan. Kita udah membayangkan virtual, kelas-kelas virtual dan lain sebagainya udah kita bayangkan dari kalau awal. kelas virtual masuk akal. Tapi pameran buku virtual gimana men?
ya itu yang akhirnya pandemi membuat kita menguji cobanya lebih cepat. Iya. Pandemi membuatnya kita menguji cobanya lebih cepat. Meskipun itu sudah terencana, akhirnya ketika pandemi plan untuk jalan ke beberapa kota, beberapa tempat itu tertunda. Tapi kan para penerbit juga tetap harus kita jualkan bukunya. Kami juga tetap harus berjualan untuk melanjutkan lagi rencana-rencana yang Penulis lain. harus tetap dapat royalti. Betul. Penerjemah juga harus tetap dapat pekerjaan. Penyunting, wah semua banyak banget tuh mata rantainya. Ya sudah, akhirnya kita uji coba Pacar Merah virtual kemarin, Pacar Merah kaget virtual itu. Hasilnya oke sih Mas. Tentu omsetnya nggak akan sebesar ketika kita keliling pameran besar itu kan. Karena Pacar Merah kan ada 2 juga, Pacar Merah yang seperti reguler itu di Jogja, Malang, Semarang itu, sama ada Pacar Merah kaget. Pacar Merah kaget ini kami bayangkan di tempat-tempat yang kecil, judul-judul buku yang terkurasi. Terus mungkin kadang nggak ada obral di situ. Enggak ada obral, enggak ada obral di situ. Mungkin ada tapi enggak banyak. Tapi terbatas. Tapi hanya untuk gimmick lah, untuk membuat orang antusias datang ke situ. Atau memang buku bagus yang memang udah butuh diobral gitu juga enggak masalah. Ya ada banyak. Buku bagus yang enggak laku kan banyak. Iya betul. Sama kita ingin menjadi partner bagi beberapa kegiatan literasi. Jadi ada kegiatan literasi apa gitu, partner literasinya Pacar Merah kan nggak ada. Biasa kan partner with apa gitu. Jadi ada sebuah festival apa, nah Pacar Merah jadi partner di situ. Sama seperti yang JILF di Jakarta itu, Jakarta International Literary Festival, berpartner dengan Pacar Merah untuk pasar bukunya saja. Nah, konsep Pacar Merah kaget tuh kayak gitu, kecil-kecil dan kaget aja bikinnya. Iki ono acara, ayo bikin. Kaget. Pengunjung juga, kok tiba-tiba ada Pacar Merah di situ. Gitu. Nah, ketika virtual kita coba yang kaget virtualnya itu, karena yang di Solo kan kaget juga sebenarnya. Pacar Merah kaget Solo. Ya kita uji coba platform-platform yang mungkin dipakai kita pakai, karena selain Windy dan aku ada Randy juga kan yang urusan IT dia inilah beres lah. Jago lah ya. Jago. Ya udah akhirnya bikin website, ngontak-ngontak beberapa penerbit, bagaimana kita mengaktifasi kegiatan penjualan ini, bagaimana hal-hal yang ada di offline kita coba sesuaikan dengan online, ya jadi dengan beberapa kendala. Tentu saja tidak akan sesempurna kalau situasi normal ya. Cuman memang udah dibayangkan, jadi ketika pandemi datang itu kita lebih cepat. Udah siap untuk bikin itu. Terakhir Bajang, karena waktunya sudah agak panjang, bisa cerita soal Mocosik nggak? Ini juga agak Mocosik. Ini nih, waduh. Mocosik buku dicampur dengan pentas musik. Itu juga asik juga tuh. Dan musisi-musisinya tuh keren-keren, nggak sekedar nggak sekadar lah gitu ya. Memang serius digarap gitu. Musisi bagus. Ya. Gimana tuh? Mocosik asik karena ya Mas Anas ya kalau di situ ya. Anas Sahrul Alimi ya. Pendiri Raja Wali. Dulu orang buku kan, jadi orang buku Jendela. Dia itu bikin penerbitan dulu pertama kali penerbit Jendela. Kemudian Pustaka Sufi. Ya, saya ingatnya itu, mungkin ada beberapa yang lain tapi aku nggak ingat. Ya itu muncul pertama di KBJ waktu Mas Anas datang ke Kampung Buku Jogja, terus dia kan udah terbiasa membuat konser-konser yang besar juga kan. Ya mungkin ngelihat dan rindu juga dengan dunia buku gitu. Bagaimanapun katanya kan ya awal mula dia tumbuh di dunia bisnis, dunia intelektualnya di dunia buku itu. Jadi dia ingin bikin sebuah konser yang tiketnya buku gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin Mas Anas punya hutang budi di dunia perbukuan bahwa dia nggak selesai di dunia buku gitu kan, ditinggal dan kemudian membangun acara-acara konser yang besar dan duitnya banyak lah pastinya. Nah kayak Mocosik itu kayak jadi say thanks-nya Anas to book gitu, kepada buku gitu. Jadi kan si Mocosik tidak mengambil persentase apapun dari tiket buku kan, diberikan kepada teman-teman buku semua. Nah itu jalan aku ngikutin dari awal karena kolaborasinya juga dengan Kampung Buku Jogja ya. Kemudian yang tahun kemarin itu
tiba-tiba diajak ngopi sama Mas Anas, "Jang kowe CEO ne yo." Oh, Mocose, waduh. Yo ayo. Ya, mari. Ya kan prestis toh Mas, nggarap itu kemudian ya Itu skalanya gigantik loh. iya betul Iya kan? betul. Pertama lah di Indonesia itu konser dengan band-band yang terkurasi. Di JEC ya? Di JEC Jogja Expo Center. dua hall di JEC. Gila, pameran buku 2 hall. Ya aku seneng aja diajakin untuk itu, yang bagiku ketika diajakin gitu kemudian ke KBJ, ke Pacar Merah, ke Mocose ini aku menilik ulang diriku ketika nggak paham apa-apa di dunia buku itu Mas. Aku datang ke Togamas untuk lihat orang bedah buku gitu, datang ke UIN, datang ke mana Taman Budaya, nggak tahu apa-apa tentang orang membuat sebuah acara yang bagiku menarik. Nah jadi ya ketika aku diajak Windy, diajak Mas Ade, Mas Arif, diajak Mas Anas ke Mocose ini, bagiku ini kayak yang aku impikan dari awal aku di dunia buku gitu. Dan kamu ketemu dengan partner-partner yang punya pengalaman yang juga berbeda kan, kayak dengan Mbak Windy ya. Windy berbeda dengan banget. Mas Anas, beda banget kan. Anas tidak terbayangkan pengalamanku ngurus musik gitu kan, ya nggak bayang. Orang biasa kamu lihat mungkin sebagai orang yang sukses di Nonton. balik Prambanan Jazz, Jogja Rokarta gitu. Tiba-tiba bikin Mocosik gitu. Dan gila memang. Ya akhirnya semuanya jadi perpaduan itu sih Mas. Makanya saya bilang Bajang ini komplit bener pengalamannya. Komplit banget. Ya senang sih Mas, senang banyak temen diajakin ngapain itu, aku orangnya ayo aja. Ya. Oke, teman-teman, gitu dulu ya obrolan kita. Benar bagi Anda yang punya perusahaan-perusahaan besar, IO hebat gitu ya. Tidak ada salahnya lah meluangkan energi dan uang Anda untuk ikut membangun dunia literasi kita. Karena sangat penting, sangat strategis, dan itu masa depan bagi para masyarakat di Indonesia, anak-anak muda yang membaca buku, gemar berdiskusi, paling tidak punya pikiran-pikiran yang relatif terbuka dibanding yang lain, gitu kan. Gitu. Orang yang dibiasakan membaca buku itu kan dibiasa dengan melihat pikiran orang lain, belajar memahami perbedaan, gitu ya. Dan biayanya sebetulnya nggak mahal-mahal amat ya bikin acara buku itu ya. Iya. Jadi lebih mahal podcast ini lah. Alat-alat podcast ini mahal semua untuk bikin satu pameran buku. Cukup. Apa sih, Cak? Oke, makasih teman-teman, sampai ketemu lagi ya.